Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sistem pakar kerusakan hardware komputer dengan metode backward chaining berbasis web. Sistem pakar berbasis perangkat lunak ini dapat membantu para teknisi untuk mendiagnosa kerusakan pada perangkat keras atau hardware komputer dengan lebih praktis dan cepat sehingga dapat menghemat waktu. Perangkat lunak software yang akan digunakan adalah software sistem pakar yang berbasis web, yang bersumber dari seorang ahli dalam bidang diagnosis dan cara penanganan kerusakan pada perangkat keras, hardware, atau komputer. Pengertian dari sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Tujuan sistem pakar. Sistem pakar sendiri merupakan paket perangkat lunak atau paket program komputer yang ditujukan sebagai penyedia nasihat dan sarana bantu dalam memecahkan masalah di bidang-bidang spesialisasi tertentu seperti sains, perekayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan, dan sebagainya. Sistem pakar merupakan subset dari Artificial Intelligence atau AI. Sistem pakar diterapkan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah. Aktivitas pemecahan masalah ini adalah terdapat beberapa, antara lain interpretasi, prediksi, diagnosis, perancangan desain, perencanaan, monitoring, debugging, instruksi, dan kontrol. Sistem pakar tersusun dari dua bagian utama, yaitu lingkungan pengembangan atau development environment, lingkungan konsultasi environment. Lingkungan pengembang berisi komponen-komponen yang digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Sedangkan lingkungan konsultasi berisi komponen yang akan digunakan oleh user dalam memperoleh pengetahuan pakar. Model yang digunakan untuk sistem ini adalah model waterfall atau air terjun. Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengadaan, pengujian, dan tahap pendukung. Analisa kebutuhan perangkat lunak, proses digunakan, pengumpulan kebutuhan dilakukan secara insentif untuk menspesifikasi kebutuhan perangkat lunak, untuk mengetahui perangkat lunak apa yang dibutuhkan oleh user. Backward chaining menggunakan pendekatan goal driven yang dimulai dari harapan apa yang akan terjadi atau hipotesis dan kemudian mencari bukti yang mendukung atau berlawanan dengan harapan. Backward chaining ini memerlukan perumusan dan pengujian hipotesis sementara. Metode backward chaining ini digunakan jika suatu aplikasi menghasilkan tree yang sempit dan dalam. Forward chaining merupakan strategi penarikan kesimpulan yang dimulai dari sejumlah fakta-fakta yang diketahui untuk mendapatkan suatu fakta baru dengan memakai rule-rule yang memiliki ide dasar yang cocok dengan fakta dan terus dilanjutkan sampai mendapatkan kesimpulan yang diharapkan. Metode forward chaining atau runut maju ini akan menganalisa permasalahan dengan mencari fakta yang cocok dengan bagian
if dari aturan if then. Dalam penggunaan metode power chaining menggunakan himpunan aturan kondisi aksi. Metode ini seringkali digunakan untuk menangani masalah pengendalian atau controlling dan penalaran prognosis. Analisa dan perancangan sistem adalah teknik pemecahan masalah yang menguraikan bagian-bagian komponen dengan mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka. Berikut ada flowchart dari software tersebut. Penjelasannya adalah start terlebih dahulu untuk masuk ke dalam suatu web, input gejala kerusakan dengan berbagai macam pilihan kerusakan. Proses konsultasi akan memproses masukan gejala kerusakan. Solusi diagnosa akan mengirimkan data dari proses konsultasi ke solusi kerusakan. Solusi kerusakan akan menampilkan data yang diambil dari solusi diagnosa. Jika hasil diagnosa sesuai dengan solusi kerusakan, maka program selesai. Jika tidak, maka kembali mengulang ke awal. Hasil dan pembahasan. Tampilan awal menu sistem pakar ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 menu home yang berisikan tentang kata pengantar sistem. Berikut adalah gambar halaman home-nya. Menu sistem ini pengguna akan menemukan form formulir utama. Pengguna akan memilih beberapa pilihan kerusakan hardware yang tersedia. Formulir akan menyediakan beberapa menu kerusakan seperti prosesor, memori, keyboard, optical drive, monitor keyboard, mouse. Pengguna harus memilih salah satu menu kerusakan, kemudian mengklik tombol kirim untuk mengirim perintah. Menu tentang kami berisi tentang info data diri dari programmer tersebut. Menu tentang kami menjelaskan tentang latar belakang programmer dan pendidikan programmer. Kesimpulan, pembuatan aplikasi dengan konsep sistem pakar yang menggunakan antarmuka website dalam mendiagnosa kerusakan perangkat keras komputer atau hardware. Aplikasi ini dirancang beserta dengan keluarannya, yaitu hasil diagnosa atau solusi dari kerusakan perangkat keras komputer atau hardware. Aplikasi sistem pakar kerusakan hardware komputer ini tidak menggunakan database dalam penyimpanan datanya, tetapi menggunakan bahasa pemrograman sebagai penyimpanan. Sistem pakar ini masih tidak menggunakan login user, sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi tanpa harus mendaftar terlebih dahulu. Sistem pakar ini menggunakan metode backward chaining dan menggunakan model waterfall. Sistem pakar ini masih berbasis offline sehingga belum bisa diakses secara online oleh pengguna. Saran, perlu adanya penambahan data agar bisa menunjang pengetahuan dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Fasilitas yang ada dalam sistem perlu ditambah untuk menunjang kenyamanan pengguna. Sistem pakar ini masih berbasis offline, perlu adanya pengembangan sistem agar berbasis online. Tampilan hasil diagnosa masih standar dan perlu adanya pengembangan agar tampilan bisa menyesuaikan dengan halaman awal. Demikian presentasi saya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.